Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, hari ini saya ada di Pastori Jatimulyo, Yogyakarta, GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Ada yang menarik, saudara, karena begitu saya ada keperluan untuk periksa ke Bethesda, kami ada berita bahwa sahabat kami, warga GKJ Purworejo, Mas Yatin, berpulang. Ada juga kisah tentang anak sahabat kami, keluarga Watimena, yang ada di Cilacap juga berpulang. Dan barusan menerima kabar dari GKJ, benar, terutama kami Joro, di mana ada salah satu warga yang juga berpulang. Saudara, tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, tapi semua berjalan. Hari ini saya akan angkat hal ini, saudara, dalam renungan hari ini, RHI, dalam satu tema, kematian orang beriman. Kematian orang beriman. Saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, berharap kiranya tema ini menjadikan kita makin paham bagaimana ketika pada saatnya kita juga akan mengalami. Ada sukacita di balik kematian. Kematian orang beriman. Selamat mengikuti dan mari kita cermati sabda Tuhan ini. Saudara, kenapa tema ini harus dibahas? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa kematian itu musibah. Jadi, kalau ada orang yang keluarganya yang meninggal dan keluarganya yang hidup itu disebutlah keluarga dari Sohibul Musibah. Jadi kematian dipandang sebagai musibah. Kalau orang yang tidak kena musibah, ya orang yang tidak pernah mati, kira-kira begitu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kematian adalah hal yang biasa. Ada lahir, ada meninggal. Ada datang, ada pergi. Ada yang berkata begitu. Sehingga peristiwa kematian adalah peristiwa yang biasa saja. Bukan musibah dan bukan sesuatu yang istimewa. Tapi saudara, nanti kita lihat di dalam firman Tuhan ini, bahwa bagi orang beriman, kematian bukan musibah. Keluarga orang yang berduka tidak perlu disebut sebagai sohibul musibah, yang terkena musibah, tidak. Kematian juga tidak hal yang biasa, karena kematian itu adalah orang beriman dipanggil berpulang ke hadirat Tuhan. Lalu bagaimana menandai dan menghayati tentang kematian? Saya ajak saudara-saudara untuk membaca bagian dari firman Tuhan berikut ini. Saya akan mulai dengan membaca Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 15. Saya ulangi, Mazmur 116 ayat yang ke-15. Yang demikian sabdanya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Saudara, dari nas ini kita temukan poin penting. Kematian bukan musibah. Kematian bukan hal yang biasa. Kematian adalah bagi orang yang beriman itu sesuatu yang luar biasa. Dia dipanggil pulang oleh sang pemilik hidup dan dikatakan berharga, berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Kematian semua orang, bukan orang-orang tertentu, semua orang yang dikasihinya, bukan yang dilaknat oleh Tuhan, tapi yang dikasih. Oleh sebab itu, saudara, orang yang beriman Kristen meyakini bahwa ada sesuatu yang indah di balik kematian.
Bukan sekedar kepastian keselamatan itu, tapi memang perjumpaan kita, umat, orang, sosok kita dengan Sang Pemilik hidup. Itulah sebabnya biasanya orang yang beriman ketika meninggal di tengah di salibnya itu ada tulisan RIP, Rest in Peace, kembali ke dalam kedamaian surgawi. Rahayu ing Palereman. Saudara, ini poin penting. Itulah sebabnya sikap yang baik di tengah-tengah kedukaan, kita tidak bisa tidak memang berduka, karena kita lalu tidak akan bisa ketemu lagi dengan orang yang kita kasihi, dan itu wajar. Tapi sikap yang penting adalah menghayati bahwa itu kehendak Tuhan, bahwa itu terjadi karena rahmat Tuhan. Sudah saatnya harus berpulang. Ingat, tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak juga manusia, tidak juga tumbuhan, tidak juga binatang, tidak juga makhluk lain. Tidak ada. Begitu juga dengan umur manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, sikap yang baik adalah menerima, mensyukuri, dan menyerahkan kepada Tuhan bahwa di balik kematian ada rahmat Allah. Jabur Mazmur ini mengatakan sangat indah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, sikap yang benar adalah menerima, menyerahkan diri, dan menghayati pimpinan Tuhan. Ada pertanyaan, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika hidup? Kalau secara umum, macam-macam jawabnya, saudara. Ada yang gunakan aji mumpung, mumpung masih hidup, mumpung masih ada di dunia, mumpung, aji mumpung. Maka tidak jarang orang yang hidup bertambah dia punya usia, dia semakin tua tapi tidak semakin dewasa di dalam imannya, karena aji mumpung. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang lalu takut terhadap kematian. Bahkan ketika dia melayat pun, dia tidak berani masuk ke rumah orang yang berduka karena takut ketularan. Kematian semacam penyakit menular yang bisa menular, gitu, kira-kira begitu. Tapi yang jelas takut. Dan kalau sudah takut, tidak bisa tidak, saudara. Namanya juga takut. Nah, sikap yang baik, saya akan tunjukkan satu ayat saja dari Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 memberi kesaksian, ini ditulis oleh Paulus, demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kalau masih diberi hidup ya gunakan untuk kebaikan. Kalau masih diberi hidup ya tiru seperti yang dibuat oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia menolong orang, sudah cari itu di dalam Alkitab apapun ya. Di kitab-kitab apapun juga, tidak hanya di Alkitab. Sudah cari. Nabi siapa yang hidupnya penuh kasih? Nabi siapa yang sukanya menolong orang? Nabi siapa yang tidak membeda-bedakan orang, tapi semua dikasih dan ditolong? Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang kerasukan setan-setannya diusir, ada peristiwa-peristiwa, bahkan orang mati dihidupkan. Nabi siapa yang tidak pernah menghunus pedang dan membunuh orang? Tidak ada selain Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi, kalau bagiku hidup adalah Kristus, berarti selama aku hidup, aku akan melakukan seperti yang Yesus lakukan seberapa aku bisa. Tentu tidak akan menyamai, murid tidak akan menyamai sang guru, tapi melakukan cinta kasih seperti Yesus lakukan. Itu sangat penting. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku, kalau masih ada waktu untuk hidup, melakukan kebenaran Tuhan. Dan dikatakan
Mati adalah keuntungan ketika saatnya tiba. Waktu ini terbatas, saatnya tiba. Maka sudah bersiap, sudah punya bekal ibaratnya, maka tidak menakutkan. Dan disebut keuntungan. Keuntungan. Ayat berikutnya ditegaskan begini, di ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena apa? Karena soal hidup dan mati itu bukan saya, bukan saudara, bukan kita. Itu urusannya Tuhan. Jadi kita tidak usah milih, tidak usah berani mati, tidak usah takut mati. Orang beriman tidak usah berani mati, tidak usah takut mati. Pokoknya kalau masih hidup, lakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saatnya kita dipanggil, kita berpulang, kita meninggal dunia, itu keuntungan karena kita sudah bisa menyelesaikan kehidupan. Saudaraku yang terkasih, saya mengenangkan 3 saudara yang hari ini berpulang. Mas Yatin, kelompok Betania Selatan, keluarga Watimena yang ada di Cilacap, asli Purworejo, ya GPIB kalau tidak salah. Kemudian dari keluarga Pak Karyanto di GKJ Bener, khususnya Pepandan Kamijoro. Saya meyakini bahwa Tuhan mengiburkan ibu bapak dan saudara-saudara. Saya meyakini bahwa ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Dan saya meyakini bahwa bagi orang yang beriman, kematian adalah anugerah, bukan hukuman, bukan musibah. Kematian adalah anugerah. Dan setiap orang yang beriman pada saatnya akan menerima anugerah itu, berpulang ke Sang Pemberi hidup. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penghayatan kematian bagi orang beriman, berbeda dengan kematian bagi orang lain. Kami menghayati sesuai dengan firman-Mu, kematian bukan musibah, kematian bukan hal yang biasa, kematian adalah anugerah. Itu bagi orang yang beriman. Karena kami tidak bisa memilih, dan ketika itu datang, kami bersyukur menyerahkan diri. Ketika kami masih diberi hidup, kami harus isi hidup dengan kegiatan yang baik, yang seperti Kristus lakukan. Hidup dalam kebenaran dan cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati juga yang mengikuti program ini. Berkatilah bahkan keluarga juga, keluarga Bapak Ibu Karyanto, keluarga Bapak Ibu Watimena, juga untuk keluarga sahabat kami Mas Yatin. Tuhan memberkati dan kami berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.